Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi sebelumnya kita saksikan video yang satu ini. Halo, nama saya Lis Noviani, mahasiswi Universitas Putra Batam. Saya ingin bertanya, seperti apa sih strategi pengembangan Internet of Things? Terima kasih. Ya, mungkin dari Ibu Nov dulu, gimana Bu kira-kira? Seperti apa ya? Ya, pengembangan strateginya. Jadi seperti apa pengembangan strategi? Jujur, Internet of Things ini kekurangannya adalah investasi yang besar ya. Kenapa? Karena banyak sekali infrastruktur yang harus disediakan, hardware yang perlu disediakan. Dari sensor, dari displaynya, dari PC-nya, monitor, dan pengolah data, dari minernya, lalu perangkat untuk pemancar internetnya. Jadi sangat-sangat cukup mengeluarkan cost yang besar gitu ya. Jadi pengembangan IoT ini PR yang cukup besar bagi suatu perusahaan yang sangat-sangat konsisten ya, dan komit untuk ingin masuk ke revolusi industri 4.0 itu dia. Nah, bagaimana supaya Internet of Things ini tetap aman diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pastinya yang pertama harus memperhatikan cyber security sistemnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah terhubung internet, orang bebas mengakses. Nah, itu dia permasalahannya. Karena tidak semua, padahal ini perusahaan itu, data yang dimiliki oleh perusahaan bisa diakses. Nah, itulah kelemahan dari Internet of Things. Jadi yang pertama adalah yang pasti cyber security system. Terus yang kedua adalah pastikan bahwa Internet of Things tersebut benar-benar berfungsi untuk kebutuhan yang diinginkan. Nah, itu dia. Jadi jangan malah merepotkan si penggunanya. Kenapa? Sensornya hidup terus gitu contohnya kan. Kenapa dia saking terlalu interaksinya sensornya hidup terus sehingga Internet of Things-nya bekerja terus sehingga apa malah merepotkan si pengguna, si manusianya gitu. Oke, kalau gitu apa saja nih Bu hambatan yang paling sering terjadi dalam pengembangan interaksi dan mesin itu tadi? Hambatan yang paling itu yang pasti terlihat apabila usernya memang belum melek teknologi ya. Makanya negara-negara berkembang masih sulit untuk menerapkan Internet of Things ini, apalagi khususnya interaksi manusia mesin. Nah, itu dia. Jadi kalau bagi si perusahaan nih yang benar-benar pengen konsisten dan komit untuk mengaplikasikan machine interaction tadi, ya otomatis dia harus memiliki input SDM yang juga memiliki kualifikasi tinggi. Kira-kira di Indonesia sudah menerapkan yang seperti itu nggak ya kira-kira? Di Indonesia beberapa perusahaan memang sudah ada beberapa perusahaan apalagi perusahaan multinasional pastinya sudah menerapkan itu. Jadi kalau benar-benar dikatakan industri Indonesia itu ya mungkin masih rendah, masih banyak PR-nya. Tapi apa perlu diterapkan juga? Ya pasti perlu. Kenapa? Perusahaan pasti harus ikut berkembang, ya kan? Harus ikut dengan isu industri saat ini, yaitu revolusi industri 4.0. Otomatis ya harus tetap ikut dan harus ada komitmen dari perusahaan tersebut gitu. Oke, baik. Ya, saya mau ke Bu Sri nih, Bu. Ibu, apakah dengan adanya IoT ini itu dapat menjamin mengurangi kecelakaan kerja? Gimana Bu kira-kira? Ya, jawabannya ya. Jadi seperti yang udah kita bahas di segmen sebelumnya, dengan adanya IoT ini dia bisa meminimasi ya. Bukan yang namanya kecelakaan kerja itu sepertinya selagi manusia itu yang dihilangkan 100% itu nggak bakal mungkin. Tapi setidaknya bisa diminimasi dengan adanya IoT ini. Karena dengan adanya IoT ini sudah mulai memberitahu nih sama si user gitu. Kalau kondisi-kondisi tertentu ada kondisi yang berbahaya nih harus stop, harus istirahat terlebih dahulu. Jadi dengan hal seperti itu maka secara tidak langsung maka kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja ataupun kesalahan kerja itu bisa diminimasi. Diminimalisir. Kalau gitu tadi seperti yang sudah ditanya sama Ibu Nov, ada perusahaan yang sudah menerapkan, namun ada juga perusahaan yang belum menerapkan. Kira-kira perbedaannya itu di mana, Bu? Paling signifikan? Perbedaan antara yang sudah menerapkan dengan yang belum menerapkan. Kita bisa langsung lihat tahu apa tidak. Yang pastinya adalah dengan adanya IoT ini
pekerjaan-pekerjaan yang awalnya dilakukan secara manual udah yang awalnya dilakukan harus tatap muka antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Yang harus manusianya yang harus pergi ke daerah tertentu dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekarang tidak perlu lagi. Sekarang cukup dengan smartphone ataupun PC yang ada di depannya, si pengguna cukup berkomunikasi dengan IoT ini sendiri. Jadi dalam waktu beberapa detik itu udah selesai. Lebih praktis. Ya, lebih praktis. Yang awalnya misalnya harus ada kegiatan, harus ada pengurusan segala sesuatunya di luar kota, di luar daerah, sekarang tidak perlu lagi. Ya, jadi lebih membantu ya Bu ya? Sangat membantu sekali. Ya, saat ini juga kita ada masuk pertanyaan dari email dari Putri Ayu. Apakah penerapan nilai ergonomis dapat berubah-ubah sesuai dengan Internet of Things dalam mengikuti perkembangan zaman atau justru bersifat mutlak? Gimana kira-kira Ibu Nov? Jadi ergonomi itu kan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Oke. Nah, jadi dengan adanya peran ergonomi di Internet of Things, maka Internet of Things pun akan berkembang juga terhadap ergonomi tadi. Otomatis Internet of Things akan bersifat dinamis, tidak bisa mutlak, tergantung dengan kebutuhan si user atau si pengguna atau manusia. Nah, jadi Internet of Things itu lebih harus mampu fleksibel dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu dia, makanya tidak bisa dikatakan mutlak. Dia pasti berubah. Mengikuti perkembangan itu. Iya, mengikuti kebutuhan manusia pada saat itu gitu. Apabila hot issue-nya adalah terhadap waktu, maka ya Internet of Things akan mengikutinya. Jadi dia akan bekerja dengan bagaimana lebih efektif dan efisien. Kalau misalnya hot issue-nya adalah dari segi cost, lingkungan dan segala macamnya, maka Internet of Things akan mengikutinya. Oke. Nah, apalagi sekarang kan kondisinya hot issue adalah bencana nih ya. Nah, jadi kalau hot issue-nya bencana, otomatis Internet of Things yang akan berkembang yaitu adalah dari sistem kebencanaan juga gitu. Jadi akan mengikuti, fleksibel sekali dan dinamis sekali. Oke, ada tambahan kira-kira Ibu Sri? Iya, hampir sama apa yang dijelaskan oleh Bu Novri sebelumnya. Jadi Internet of Things ataupun ergonomi nggak bakal mutlak, dia tidak akan tetap. Oke. Ya, berbicara tentang kebutuhan manusia dalam 1 tahun aja itu kebutuhan manusia sangat banyak perubahan, apalagi bertahun-tahun ke depannya. Hal yang terjadi pada saat sekarang ini bisa saja 10 tahun sebelumnya itu belum kebayang. Iya, benar. Jadi nggak akan mutlak. Internet of Things, ergonomi itu tidak akan mutlak. Kenapa? Karena kebutuhan manusia ini akan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu. Oke, kalau gitu apa nih Bu plus minusnya dalam penerapan IoT itu sendiri saat ini? Oke, jadi plus minus mungkin tadi sempat dibahas sedikit ya. Yang jelas kalau minusnya itu karena dia masih sistem. Sistem ya. Nah, jadi sistem yang berhubungan dengan sebuah jaringan, apalagi hubungan dengan internet itu masih ada kemungkinan dan besar kemungkinan untuk disalahgunakan atau diblok. Nah, dan itu sangat banyak sekali. Bahkan kemarin aja untuk perusahaan-perusahaan yang udah internasional saja itu bisa di-hacker. Nah, jadi kemudian kalau kita melihat kekurangannya, ada beberapa kekurangannya adalah di IoT, Internet of Things itu belum ada standarisasi mengenai sistemnya. Okay. Artinya adalah kalau belum ada standarisasinya, ketika ada permasalahan kita harus pergi ke server yang pertama. Okay. Nah, kemudian banyaknya sistem jaringan yang ada di dalamnya itu perlu diperbaiki dalam jangka waktu tertentu, dan siapa yang melakukan itu bukan orang sembarangan, dan orang yang paham itu adalah dia yang melakukan itu adalah orang yang paham dengan IoT. Dan apalagi kita di Indonesia pada saat sekarang ini masih ini ya, karena kita masih negara berkembang, jadi pengetahuan tentang IoT
persentase banyaknya orang mengerti tentang IoT dengan negara maju itu masih kurang. Oke. Nah, kemudian kalau keuntungannya sangat banyak sekali. Ya. Keuntungan sangat banyak sekali. Pastinya adalah mempermudah. Ya. Dari sisi waktu, dari sisi produktivitas hasil, kemudian sebenarnya kalau diperhitungkan walaupun investasi awal di IoT ini adalah mahal, kalau diperhitungkan dalam dunia di perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan, biayanya menjadi rendah. Kenapa? Karena hanya butuh investasi di awal saja. Ya. IoT dia menggantikan manusia menjadi mesin atau alat. Jadi artinya adalah tenaga manusia sudah diminimasi untuk penggunanya. Manusia hanya sebagai kontrol di dalamnya. Benar. Nah, Oke, saya mau ke Ibu Nov. Ibu Nov, saat ini hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan dalam menerapkan nilai ergonomi itu tadi, Bu? Kalau untuk dari sisi nilai ergonomi yang perlu dipersiapkan, yang pastinya kalau kita bicara tentang perusahaan industri manufaktur, otomatis dari yang pertama lingkungan kerja yang aman, Oke. ya, lalu ada peralatan kerja yang aman pastinya, dan didukung dengan alat-alat keselamatan diri bagi si pekerja saat bekerja dengan peralatan tersebut atau mesin tersebut. Terus yang ketiga yang pastinya adalah manajemen keselamatan kerjanya itu penting, karena itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut komitmen terhadap ergonomi, apalagi dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja. Dan lainnya adalah komitmen dari sisi, jangankan dari sisi fisik saja, tapi dari segi mental pun juga perlu, dari sisi psikologis pun juga perlu, yaitu dalam bentuk mendukung segala aktivitas pekerja yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Tuh. Oke, jika tidak ada ergonomi diberlakukan, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Apabila tidak memperhatikan ergonomi, otomatis karyawan tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena menganggap karyawan bekerja seperti mesin, padahal itu adalah hal yang salah, sehingga akan mengakibatkan penurunan produktivitas. Apabila terjadi penurunan produktivitas manusia atau si pekerjanya, maka mengakibatkan penurunan produktivitas si perusahaannya juga. Nah, itu dia hal-hal yang sangat pastinya menjadi concern perusahaan yang paling utama itu. Ya, akan berdampak pastinya lebih ke profit tadi. Bu Sri, ada tambahan kira-kira? iya, jadi ergonomi penerapannya sangat penting sekali ya. Jangankan di dunia kerja, di lingkungan sehari-hari itu penerapan ergonomi harus diperhatikan. Nah, Oke. sangat bahaya sekali kalau jika penerapan ergonomi tidak perhatikan. Diperhatikan saja bukan hanya dari departemen ergonominya, udah diperhatikan dari pemerintah. Apalagi kita nih ada undang-undangnya, ada undang-undang ketenagakerjaan, ada undang-undang keselamatan kerja, ada peraturan presiden tentang ketenagakerjaan. Sudah ada aturan tersebut saja masih terjadi kecelakaan kerja. Apalagi tidak ada aturan, Iya, benar. apalagi nggak ada peranan ergonomi. Ya, apalagi ya bisa saja kalau nggak ada, kalau tidak diperhatikan peranan ergonomi di dalamnya, bisa saja bisa bekerja seperti zamannya penjajah gitu. Jadi menganggap manusia ini adalah mesin, menganggap Rodi. manusia ini adalah alat yang tidak ada rasa lelah, yang tidak ada rasa capek, dan yang tidak pernah merasakan sakit. Oke. Ya, berarti nilai dari ergonomi ini bukan hanya diberlakukan untuk ruang lingkup kerja saja, tapi di kehidupan sehari-hari juga perlu diberlakukan. Iya, perlu. Oke. Terakhir nih pertanyaannya, sebagai seorang dosen, apa biasanya yang disampaikan kepada mahasiswa, terutama pada mata kuliah ergonomi ini sendiri? Mungkin dari Ibu Bu Sri dulu, oke, boleh. Jadi yang disampaikan, jadi di mata kuliah ergonomi kita sebenarnya ada beberapa topik inti yang dipelajari ya. Baik itu bisa diterapkan di dunia kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi topik-topik di dalam ergonomi ini sebenarnya sangat banyak sekali. Cuma untuk mata kuliah ergonomi dan perancangan produk itu
topik yang pertama itu adalah pastinya adalah memberitahu nih ergonomi itu apa. Kemudian nanti di dalam ergonomi itu bagaimana manusia bekerja dengan mesin. Kemudian topiknya adalah jika manusia berinteraksi dengan mesin, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan mesin. Kalau caranya salah, apa penyebabnya? Kalau ada akibat dari cara kerja yang salah, bagaimana solusinya? Jadi berlanjut di dalam perkuliahan ergonomi, kita tidak hanya mengidentifikasi resiko pekerjaan, masalah-masalah kerja, tapi kita juga memberi solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke, baik. Ibu Nov, kira-kira ada tambahan bagaimana? Apa yang mau disampaikan? Jadi kalau kita bicara pesan yang diberikan kepada mahasiswa terhadap ergonomi adalah berarti mahasiswa harus berpikir bagaimana caranya merancang suatu sistem kerja yang memanusiakan manusia. Jadi mereka harus berpikir dari sisi kemanusiaan mereka. Bagaimana sih manusia bisa bekerja dengan enase tadi? Itu efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Jadi itu pesan yang paling utama. Makanya kenapa disampaikan bahwa ergonomi di dalam Internet of Things adalah berfungsi sebagai pengingat bahwa revolusi industri 4.0 bukan membuat manusia menjadi autis atau antisosial. Tetapi dengan adanya ergonomi membuat Internet of Things, membuat manusia menjadi makhluk sosial lagi. Karena apa? Karena mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan manusia. Kenapa? Karena apabila dia berinteraksi dengan mesin itu udah ruang lingkup kerjanya, tapi dalam ruang lingkup kehidupan sehari-harinya adalah dia berinteraksi dengan manusia, dengan keluarganya, tetangga, dan sanak saudara dan lainnya. Oke, baik. Hampir seluruh aktivitas dan pekerjaan diarahkan dari revolusi industri 4.0, di mana internet telah merevolusi cara kerja dunia yang sangat cepat dengan terhubungnya perangkat pintar seperti smartphone, hingga mesin produksi yang ada di pabrik-pabrik dapat menandakan era baru sudah terbuka. Internet of Things telah berkembang secara masif. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novri dan Ibu Sri yang sudah hadir di Project Talk berbagi ilmu dengan kita. Ya pemirsa, semoga dengan perbincangan tadi dapat menambahkan pengetahuan kita dalam memahami peran Internet of Things dalam lingkungan kerja yang ergonomis. Dan jangan lupa tetap saksikan Prodi Talk episode mendatang dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan isu-isu yang sangat hangat dan pasti menarik untuk kita bahas. Saya Lydia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa.